Mari kita berdoa. Bapa, hati kami telah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu benar. Firman-Mu itu berkuasa. Firman-Mu itu alfa dan omega. Firman-Mu itu awal dan akhir. Karena itu Engkau yang memulai dan Engkau juga yang akan mengakhiri. Pemberitaan firman Tuhan di saat menjelang siang hari ini, Engkau juga yang memulai dan Engkau juga yang mengakhiri bersama-sama dengan hamba-Mu. Hamba yang terbatas ini Tuhan, pakai sebagai alat saja untuk memberitakan kebenaran firman-Mu yang sangat luar biasa ini. Terima kasih Bapa untuk waktu yang Tuhan izinkan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami dengarkan firman-Mu. Terima kasih waktu ini dari awal sampai akhir. Kami libatkan Yesus Kristus bertakhta di tempat ini. Dan Roh Kudus yang menjadi teman hidup kami itu. Engkau akan mengingatkan kami dan menginsapkan akan kebenaran firman Allah. Supaya firman itu tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, di semak duri, di pinggir jalan. Tetapi benih firman Allah itu jatuh di tanah yang subur. Supaya menghasilkan 170 sampai dengan 30 kali lipat. Karena itu kami mengucap syukur untuk waktu hari ini. Terima kasih cuaca yang Tuhan sudah berikan. Pagi sedikit gerimis hujan, tapi saat ini kami siap untuk dengar firman Tuhan. Sehingga Tuhan beri cuaca yang luar biasa. Dengan kesegaran sukacita kami menyambut kebenaran firman Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung ataupun jemaat yang tetap di tempat ini, dan kami mewakili pengurus jemaat diaspora menyampaikan selamat datang dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, di hari ini kita sudah memasuki tanggal yang ke-20 dari tahun 2020 ini. Sehingga kita boleh bersyukur sama-sama akan semua hal yang kita hadapi. Mulai dari suka duka, susah senang. Tentunya kita sudah melewati semua itu. Dan pasti tentu kita juga akan menghadapi hal itu. Jadi kita akan diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, khotbah saya di tahun lalu saya sudah janjikan kepada jemaat saya akan lanjutkan di khotbah yang tahun lalu. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat, puji Tuhan. Kalau lupa, luar biasa. Kalau saya sendiri saya masih ingat, saya sebenarnya sudah berjanji ke jemaat. Jadi tahun ini saya akan lanjutkan khotbah yang lama dengan tema menghadapi krisis iman. Ya, kalau Bapak Ibu sudah ingat, puji Tuhan, luar biasa. Karena itu kita akan buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Ya, jadi saya mengajak kita bangkit berdiri. Ya, kita menghormati Tuhan kita dengan membaca firman Tuhan. Kita baca bergantian. Saya akan baca di ayat 22 dan Bapak Ibu akan baca ayat 23 sampai dengan ayat terakhir. Yesus berjalan di atas air. Ayat pertama 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh banyak orang pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan ke lombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut.
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau, suruhlah aku kepadamu berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, ayat terakhir ini saya bertanya-tanya, tapi saya akan jelaskan sebentar. Ya, khotbah saya minggu lalu dengan firman Tuhan yang sama dan tema yang sama. Tahun lalu. Dengan beberapa hal saya jelaskan waktu itu dalam situasi yang murid-murid hadapi. Tapi hari ini saya akan bagikan bagaimana saat menghadapi situasi, respon murid-murid Yesus ini murid-murid ini kepada Yesus seperti apa, dan mereka apa yang mereka lakukan untuk berusaha keluar dari situasi yang sulit ini. Itu yang akan saya bagikan. Jadi sesuai dengan tema yang ada. Jadi mulai dari perjalanan Yesus berdoa seorang diri, bagian-bagian itu saya sudah jelaskan di tahun lalu. Oke. Ada 3 bagian untuk menghadapi krisis iman. Cara untuk kita keluar dari saat situasi seperti itu. Jadi ada 3 cara yang akan kita pelajari. Yang pertama di ayat 27 saya akan sekali lagi baca. Dalam situasi seperti itu, ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus berkata hanya satu kata saja, tenang. Tapi pertanyaan saya di sini begini, masa ini siang sepanjang malam dalam situasi yang sangat sulit, tapi Yesus bilang ini tenang. Sedangkan murid-murid mengira bahwa Yesus ini siapa? Hantu. Mereka tidak tahu kalau itu Yesus yang datang, tapi Yesus bilang tenang. Bagaimana mereka mau percaya bahwa itu Yesus? Ini pertanyaan saya, ya. Mereka mau percaya dari mana? Sedangkan mereka saja mengira Yesus itu hantu. Dan Bapak Ibu tahu siapa mereka-mereka ini? Adakah di luar dari 12 murid itu ada di sini kah? Itu pertanyaan yang kedua. Atau semua yang ada di sini hanya 12 orang murid Yesus saja? Ya, saya tidak bisa pastikan berapa orang, tapi di sini kisah bagaimana Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mendahului. Penjelasan saya, khotbah pertama saya bilang begini, mengapa saat Allah satu orang yang tidak menawarkan diri untuk mengikut Yesus berdoa di sana? Petrus yang selalu mengamuk, selalu menjawab cepat sekali respon, tapi di sini Petrus tidak minta untuk saya mau ikut bersama Yesus, saya mau pergi berdoa. Tapi Yesus, murid-murid hanya dengar saja. Ya, Yesus perintahkan kita untuk jalan. Jadi kita jalan saja. Tidak ada yang menawarkan diri untuk bersama-sama dengan berdoa dengan murid-muridnya. Tema kita di tahun ini mengalami terobosan bersama melalui firman Allah, doa dan puasa, yaitu di tingkat klasis. Tapi kita di sini murid memuridkan murid. Ya, Yesus sudah memuridkan 12 orang. Tetapi ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dari 12 murid tersebut. Ya, ada satu orang yang luar biasa, yang berusaha untuk membawa mereka keluar dari situasi yang sangat luar biasa ini. Yaitu Petrus sendiri berusaha, ya. Bapak Ibu, di dalam situasi yang sangat sulit, siapa yang mau tenang? Adakah biasa kita tenangkah dalam situasi yang sulit? Tidak ada. Pusing, aduh saya bagaimana? Nanti seperti apa? Orang bicara seperti apa? Nanti keadaan begini, susah.
sulit dan bertanya-tanya dan berpikir, saya akan menyelesaikan ini bagaimana? Bagaimana caranya untuk menghadapi ini? Dan bertanya-tanya terlalu banyak. Ya, itu yang dihadapi oleh murid-murid. Sepanjang malam mereka setengah mati dayung perahu, buang-buang semua bawaan mereka. Tetapi Yesus bilang, tenang. Ini situasi yang agak ada yang bisa percaya dan ada yang tidak ya. Tiba-tiba orang bilang tenang, tenang. Tapi mengapa Yesus berpesan? Yesus berkata seperti ini, tenang. Kita lihat selanjutnya, aku ini. Mereka berpikir itu hantu. Jadi Yesus mau bilang, ini saya, Yesus yang memuridkan kalian. Yesus saya yang mengangkat kalian, murid-murid saya. Yang selalu bersama-sama dengan saya. Barusan di ayat yang sama, di pasal yang sama, di ayat 13 dan seterusnya, Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang, bikin mujizat yang luar biasa. Kamu sudah lihat kan? Ini Yesus mau menunjukkan diri bahwa saya bersama dengan kamu. Ya, ini kata-kata Yesus ini kita perhatikan di situ. Tenang, aku ini, jangan takut. Ketakutan akan segala sesuatu itu membuat iman kita bisa lemah. Membuat kita tidak berdaya, membuat kita kurang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, membuat kita sulit percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan akhirnya kita mulai mempersalahkan diri kita yang sebenarnya tidak ada apa. Ya, ini karena saya, ini karena kok. Suami mulai salahkan istri, istri mulai salahkan suami, dan mulai salahkan anak dan bapak dan segala macam. Terlalu banyak mulai salahkan. Yang persoalannya adalah karena kurang percaya, karena kurang tenang di sini. Makanya Yesus bilang tenang. Ya, Yesus di sini mau bilang, kamu sudah berdoa kah belum? Saya tidak tahu di saat mereka menghadapi situasi seperti ini, ada satu murid yang berdoa kah tidak ke? Sedangkan guru mereka sendiri pergi berdoa di sana. Tapi jangan-jangan mereka hanya sibuk dengan situasi lalu lupa Tuhan. Seringkali kita begitu. Bapak Ibu, benarkah tidak? Kita seringkali sibuk dengan segala hal yang kita hadapi, kita lihat, lalu kita lupa Tuhan, Allah Immanuel yang bersama dengan kita. Allah kita itu Allah Immanuel yang menyertai kita, yang selalu bersama-sama dengan kita. Karena itu Yesus bilang, tenang, saya bersama kalian. Banggakah tidak Bapak Ibu? Bangga sekali ya. Bersama dengan Tuhan itu luar biasa. Tapi murid-murid ini mereka merasa bahwa kita berjalan sendiri. Di atas perahu kita sendiri. Yesus kita sudah kasih tinggal di sana. Sepanjang malam kita jalan sendiri. Lalu tiba-tiba Yesus datang. Ini membuat mereka tidak tenang dalam situasi seperti ini. Tetapi bagian ini mengingatkan kita untuk kita percaya sepenuhnya di situasi apapun, keadaan apapun, kita berharap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita kemarin diingatkan dengan firman Tuhan yang sangat luar biasa ya. Di dalam kita jemaat menghadapi satu hal untuk kita membangun gedung gereja. Membuktikan hamba Tuhan sendiri dia bilang begini. Di tempat lain mengadakan makan sumbang itu pejabat-pejabat semua hadir ya. Tapi kita di jemaat kita ini tidak ada yang hadir. Kita tahu bahwa kita harus sadar itu ya. Kita tidak bersama dengan pejabat lain, tapi kita percaya bahwa kita bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan. Itu iman. Jadi Bapak Ibu kita harus percaya itu. Kenapa Tuhan tidak bawa pejabat-pejabat itu ke sini? Firman Tuhan, hamba Tuhan sudah ingatkan, kita harus turun tangan ya. Bukan terus angkat tangan begini. Itu iman. Jadi kita beriman bahwa Tuhan bersama dengan kita dalam pembangunan di tempat ini. Satu hal lagi yang pesan disampaikan adalah di dalam gereja ini ada masalah yang harus diselesaikan. Mulai dari persatuan, kesatuan, atau mungkin ada dosa-dosa lain di dalam gereja ini. Kenapa sampai 22 tahun kita harus masih bergumul? Ini harus menjadi evaluasi jemaat kita bersama-sama. Ya itu bagian dari firman bagian pertama. Jadi untuk kita keluar dari situasi menghadapi krisis iman adalah kita tidak boleh takut. Karena kita ada bersama dengan Tuhan.
di dalam hal apapun, di dalam skala keadaan, situasi apapun, kita harus percaya. Itu yang disebut orang-orang beriman. Itu yang disebut anak-anak Abraham, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kenapa kita disebut bapak orang beriman? Ya, karena memang hal seperti itu yang kita percaya, bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Kekhawatiran Yesus dalam situasi seperti itu, murid-murid sedang membesarkan situasi yang mereka hadapi. Tapi Yesus datang, dia semakin kasih kecil itu. Ya, jadi Yesus bilang ini kecil, santai saja. Begitu di dalam Yesus. Oke, itu bagian pertama. Yang kedua, bagian kedua di ayat 29. Sekali lagi saya akan baca di ayat 29 ya. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya, di situ menjelaskan mendapatkan Yesus, tapi nanti ayat selanjutnya nanti kita lihat Petrus berjalan lalu dia mulai takut ya. Jadi di sini kita garis bawahi bahwa Petrus belum sampai di dekat Yesus, tapi dia mulai tenggelam. Itu ayat selanjutnya jelaskan seperti itu. Yang kedua, di situasi seperti ini Yesus bilang apa? Datang atau pergi? Dia bilang datang. Datang kepada saya, dia bilang. Ini Petrus minta sendiri ya. Jadi puji Tuhan, satu orang ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yang lain ini mereka sibuk dengan ketakutan. Tetapi Petrus ini dia mau bilang begini, Tuhan, kalau itu engkau Yesus, suruh saya ke situ. Petrus mau benar-benar membuktikan. Jadi Petrus ini mengalihkan pikiran 11 murid ini bawa mereka untuk kepada Yesus. Jadi ternyata Petrus ini masih percaya bahwa itu Yesus. Ya, ada percaya dan tidaknya. Makanya dia menawarkan kepada Yesus, kalau engkau Yesus, suruh saya ke situ. Ini menawarkan diri untuk dia datang. Tapi Yesus menolak tidak Bapak Ibu? Tidak. Dia bilang, datang. Ya, datang ke saya. Jadi disinilah penyelesaiannya di situ. Seringkali orang menghadapi situasi masalah, pergi ke siapa? Ke dukun, ilmu hitam, mata dua, ya, orang pintar. Ini tepatkah tidak? Bapak Ibu, saya mau berkata tidak tepat. Itu bukan firman Allah, itu bukan kebenaran. Tapi di dalam Alkitab menjelaskan, Yesus bilang datang kepada saya. Jadi segala situasi apapun datang kepada Tuhan. Ya, Yesus dia tidak akan pernah menolak kita. Kalau secara manusianya ya, saya mau bilang begini. Baru saja mereka bilang Yesus ini hantu. Secara manusia tadi ini mereka bilang saya hantu. Saya tidak mau bilang Petrus datang. Ya, ini manusianya. Mereka tidak kenal saya. Tapi Yesus tidak begitu. Mereka bilang dia hantu, tapi Yesus bilang tidak, ini saya Yesus. Mari datang. Ya, makanya Yesus itu baik ya. Dia selalu mengundang untuk datang. Mari semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku adalah roti hidup. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Ini. Jadi ini kata-kata Yesus. Kalau beda dengan yang tadi saya sebut ilmu hitam dan lain-lain. Dia itu sekedar menawarkan, tapi tidak ada penyelesaian. Ya, pastikan itu. Tapi kalau Yesus menawarkan, tapi dia pasti akan selesaikan. Amin. Puji Tuhannya, Yesus sendiri datang dan dia bilang ini aku. Ya, seringkali kita diingatkan Roh Kudus, tapi seringkali kita mengeraskan hati. Seringkali kita baku tawar-menawar dengan kedagingan kita. Ya, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan tidak berkenan di hati Tuhan. Dan ada perlawanan roh dengan daging. Tetapi firman Tuhan hari ini ingatkan kita untuk pergi kepada Yesus. Ya, kita sendiri berusaha, bukan Yesus yang berusaha datang. Ya, Yesus sudah berusaha datang menyelamatkan kita, betul tidak? Betul, ya. Sekarang kita yang berusaha. Ya, seperti MC tadi mengingatkan kita. Hari ini tadi hujan, ya. Bagaimana usaha kita?
Kita mau tidur tuh di sana atau kita akan tetap berusaha datang. Harus berusaha. Iman percaya kepada Yesus Kristus tidak akan orang dorong-dorong kita seperti gerobak. Kalau itu berarti kita orang yang bukan orang yang beriman. Ya, orang yang percaya beriman itu Yesus sudah berbicara melalui kebenaran firman Allah, sehingga usaha kita sekarang kita berusaha untuk datang kepada Yesus bukan dipaksakan oleh gembala, pengerja dan hamba Tuhan, pendeta, tidak. Kita harus masing-masing berusaha untuk kemana? Ke surga. Tujuannya hanya itu. Tidak ada tujuan lain. Bukan untuk meramaikan di dalam gedung gereja. Bukan untuk bikin pesta di tempat-tempat di gedung gereja. Tetapi satu tujuan. Orang percaya dari gereja mendengar firman Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus dan masuk surga. Hanya itu satu. Tidak ada tujuan yang lain. Ya, kalau ada orang sampai hari ini tidak pernah berpikir tentang hal ini, saya menjadi takut. Orang berpikir itu menjadi beban itu luar biasa. Melayani Tuhan itu menjadi beban itu luar biasa. Datang gereja menjadi takut dan menjadi beban itu luar biasa. Di gereja itu tidak ada beban supaya menyelesaikan beban melalui mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 dia bilang apa? Iman itu akan timbul dari pendengaran akan firman. Jadi tidak ada yang lain-lain. Iman itu timbul dari pendengaran firman Allah. Mari Bapak Ibu, Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya. Datang kepada Tuhan melalui hubungan kita pribadi, kita masing-masing di dalam rumah. Melalui baca firman Tuhan. Melalui puasa, doa seperti tema klasis tahun ini. Melalui itu kita datang kepada Tuhan. Tidak ada cara lain kita datang kepada Tuhan. Hanya melalui kuasa firman Allah, doa dan puasa. Itu saja. Itu satu jalan untuk kita datang kepada Tuhan. Yang terakhir, jadi khotbah saya tidak panjang ya, karena ini khotbah yang tahun lalu punya mengingatkan, jadi singkat saja. Ya, di ayat 31 satu orang bisa menolong saya untuk membacanya. Di sini seperti ayat yang bagian 2 ayat 29. Tapi bagian pertama itu segera Yesus mengulurkan tangannya. Ya, di sini dipakai kata segera. Ya, segera itu Bapak Ibu tahu ya. Itu harus lama-lama atau cepat. Ini mendadak sekali ya, segera. Segera Yesus mengulurkan tangan. Kalau tidak, tenggelam. Jadi Yesus itu begitu. Dia segera datang. Dia tidak pernah terlambat-lambat. Kalau manusia itu kita terlalu banyak tunda-tunda. Saya secara pribadi sampai hari ini masih bergumul untuk masalah tunda-tunda. Tunda-tunda ini Bapak Ibu, saya masih bergumul. Ya. Tunda nanti hari ini, tunda besok, tunda 1 jam, tunda-tunda sampai tunda. Ya. Ini satu masalah. Tapi Tuhan itu tidak pernah tunda-tunda. Ya, Tuhan ini segera ini sangat membutuhkan, mendadak sekali. Petrus butuh pertolongan. Murid-murid butuh pertolongan. Yesus segera datang. Yesus tidak terlambat. Itulah Yesus kita. Yesus itu segera hadir. Yesus itu segera memegang tangan kita. Segera memeluk kita. Segera datang. Secepatnya, karena dia tahu kita butuh dia. Kita tidak butuh siapa-siapa. Kita hanya butuh dia saja, Yesus Kristus. Ada orang lain yang menjadi kebutuhan utama akan hal-hal dunia ini. Tapi bagi Yesus tidak ada yang paling utama dari segala ciptaan. Yang paling utama siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Bagi Yesus itu paling utama itu manusianya. Kalau kita manusia mungkin paling utama yang lain. Tapi Yesus itu selalu mengutamakan kita. Segera menolong kita di situasi-situasi apapun. Kita saat jatuh, dia akan berusaha membangkitkan kita. Kita saat tidur, dia berusaha untuk membangunkan kita. Ya, tapi kita punya manusia kepala kerasnya itu sungguh luar biasa. Yesus tidak pernah menolak kita. Baru saja Yesus bilang, datang kemari.
Tapi dalam perjalanan di atas air, Petrus mulai takut. Jadi Bapak Ibu, di dalam situasi apapun kita minta tolong Tuhan, betul tolong kita, tapi bukan berarti selesai sampai di situ. Pasti akan ada tantangan, masalah berikutnya pasti akan datang. Apabila kita masih ada di dunia nyata, kalau kita pergi ke dunia yang lain ya mungkin itu selesai. Tapi selagi manusia kita masih hidup, pasti akan ada tantangan berikutnya, ada masalah berikutnya. Tapi di masalah berikutnya pun Yesus segera datang. Setelah Yesus naik ke perahu, apa yang terjadi? Perahu itu segera reda. Yang sebelumnya gelombang diombang-ambingkan ke kiri, ke kanan, ke timur, utara, selatan. Tapi tiba-tiba Yesus naik, apa yang terjadi? Menjadi reda, tenang. Luar biasa, di dalam Yesus tenang sekali. Itu menjadi sukacita yang luar biasa. Ya, saya sendiri bahagia kalau saya baca ini saja, saya senyum-senyum sendiri. Luar biasa. Yesus naik ke perahu dan perahu seketika tiba-tiba tenang langsung. Ya, lalu kata-kata terakhir dia 33 ini, Yesus, murid-murid mengaku ini luar biasa. Mereka bilang begini, sesungguhnya engkau anak Allah. Menjadi pertanyaan saya, apakah sebelumnya mereka percaya sebagai anak Allah? Atau tiba-tiba setelah terjadi ini baru mereka mengaku dia anak Allah? Setelah terjadi, ini baru mereka bilang, sesungguhnya engkau anak Allah. Terus sebelumnya Yesus buat mujizat. Apa kau tidak bilang itu anak Allah? Sebenarnya sama, di sana anak Allah. Waktu terjadi ini pun tetap anak Allah. Kecuali sebelum-sebelumnya bukan anak Allah, lalu setelah ini baru anak Allah. Itu masuk akal secara manusianya ya. Kita akan heran. Dari tanda heran satu ke tanda heran yang lain ketika kita ada di dalam Tuhan. Asalkan Yesus bilang, mari datang kepadaku. Yesus minta itu saja. Yesus tidak minta kau harta kekayaan, segala sesuatu yang kita punya. Yesus bilang, kau bawa persembahan saya berkati. Yesus tidak minta itu. Yesus hanya bilang, kau yang datang. Datanglah kepadaku. Yesus minta itu. Jadi mari Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Yesus hari ini mengajak kita untuk kita datang kepada Yesus. Karena Yesus tahu bahwa dia pasti akan menyelesaikan semua masalah. Kalau orang minta suruh datang, itu berarti siap mau kasih sesuatu ya. Tidak minta tapi dia disuruh datang ini. Ya, jadi Bapak Ibu luar biasa, dari kisah ini kita pelajari dari tema yang sama kita mempelajari hari ini yang kedua. Dan puji Tuhan, hari ini untuk kita menghadapi situasi ada 3 yang kita diingatkan kembali. Yang pertama, kita harus tenang. Artinya kita tidak boleh takut dengan segala situasi. Kita percaya Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Yang kedua, Yesus minta kita datang kepadanya. Ya, itu cara menyelesaikan segala persoalan. Datang kepadanya baru selesai. Kalau kita berjalan sendiri tidak akan pernah selesai. Dari tahun ke tahun masalah tetap akan ada. Ketika kita datang kepada Yesus, ada usaha dari kita, maka saya percaya Yesus akan tolong kita. Ya, yang berikut, ketika kita minta tolong kepada Yesus, dia tidak akan pernah biarkan. Dia segera hadir, mengulurkan tangannya untuk memberkati kita. Dia tidak akan pernah lipat tangan, tapi dia akan buka tangan untuk memberkati. Itulah Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita ada di dalam situasi yang sangat sulit, luar biasa. Sehingga akhiri dari khotbah saya ini, dari 1 tahun yang lalu, sekitar 2020, saya memulai YouTube. Bapak Ibu tahu ya YouTube, yang biasa nonton video itu sudah. Jadi puji Tuhan, monetisasi itu menyetujui sebagai YouTuber. Jadi dari YouTube bisa menghasilkan uang, begitu. Dan setelah beberapa bulan jalan, uang untuk pendapatan itu minimal 1.300.000. Baru itu bisa mulai digaji dari YouTube atau pihak YouTube. Jadi saya termasuk di jemaat kita ini jadi YouTuber, dan pendapatan tidak
Tidak lebih, tapi puji Tuhan di bulan 3 atau bulan 4 pasti akan terima gaji pertama, dan itu saya akan berikan untuk pembangunan Gereja Jemaat Diaspora. Jadi 1.300.000 itu gaji pertama dari YouTube. Jadi doakan Bapak Ibu supaya YouTube ini terus berkembang, dan minta kepada jemaat untuk terus bagikan video-video yang kita acara di sini. Banyak nonton, banyak uang yang akan kita dapatkan. Jadi itu sekedar informasi, dan doakan. Jadi saya sudah janjikan, saya doakan sudah lama. Jangan sampai tidak ada hasil baru saya berdoa-berdoa. Dan kemarin saya lihat hasil di Google AdSense sudah masuk hampir 1 juta dan kurang 300. Jadi setelah memenuhi syarat baru saya akan kasih ke panitia. Itu akhir khotbah saya berdoa. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang Kau kerjakan. Bapak, kami bangga memiliki Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau mengajak kami untuk datang kepadamu, dan kami ada di situasi yang sangat sulit. Karena itu kami minta Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu segera hadir untuk memberkati kami. Hari ini kami ada di dalam pembangunan Gereja Jemaat Diaspora. Tuhan, manusia banyak bercerita tentang diri kami, kelemahan kami, kekurangan kami, kebiasaan kami. Tapi kami mohon, seperti Engkau Yesus lakukan kepada Petrus, Engkau mengulurkan tangan dan mengegang tangan kami, supaya kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika Engkau naik di atas perahu, segala sesuatu tenang. Ketika kami ada di dalam Yesus, Engkau ada di dalam kami. Yesus, Engkau pasti akan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau Yesus kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengakhiri ibadah atau firman Tuhan. Dengan keterbatasan hamba sudah berbicara berhenti. Tapi Tuhan, Engkau yang luar biasa, yang siap memberkati kami. Roh Kudus yang menjadi teman hidup kami, terus ingatkan kami ada bersama dengan kami. Immanuel yang berarti Allah yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.